Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana ya caranya perusahaan yang tadinya ya biasa aja gitu, bisa lompat jadi hebat banget. Dan hebatnya itu awet lagi. Kayaknya susah ya. Itu pertanyaan bagus banget. Nah, hari ini kita bakal coba bedah ya, Hmm. intisari dari buku yang menurut saya penting banget. Good to Great, karya Jim Collins. Ini bukan cuma opini loh ya. Oh, bukan opini. Bukan, ini hasil riset serius 5 tahun ngamatin perusahaan yang benar-benar bisa lompat dari baik jadi hebat. Dan hebatnya, performa saham mereka itu, wah, ngalahin pasar berkali-kali lipat selama 15 tahun. Gila kan? Wow, 15 tahun. Oke. Sumber kita berarti langsung dari temuan-temuan di buku itu ya. Misi kita hari ini apa nih? Misi kita ya mengungkap beberapa temuan kunci dari Collins. Ada beberapa yang mungkin bakal bikin Anda kaget nih. Soal apa sih sebenarnya yang bikin beda antara perusahaan hebat sama yang ya sekedar baik aja. Siap? Siap. Yuk, kita kupas bareng. Mulai dari mana nih? Oke, yang pertama dan ini langsung agak unik ya, itu soal pemimpinnya. Ternyata bukan tipe CEO yang superstar, yang egonya gede, yang selalu muncul di mana-mana gitu. Oh, bukan yang kayak gitu. Terus? Collins nyebutnya kepemimpinan level 5. Level 5? Maksudnya gimana tuh? Level 1 sampai 4-nya kemana? Haha, ya itu tingkatan di bukunya. Tapi intinya level 5 ini unik. Dia itu gabungan antara kerendahan hati personal yang ekstrim, kayaknya pemalu gitu orangnya, tapi di saat yang sama punya kemauan profesional yang wah kayak baja, keras banget. Rendah hati, tapi kemauannya keras. Gimana tuh contohnya? Agak kontradiktif ya kedengarannya. Iya, tapi justru itu kuncinya. Ambisi mereka itu bukan buat diri sendiri, bukan buat popularitas pribadi, tapi murni 100% buat kehebatan perusahaannya. Mereka mikirin perusahaan jauh ke depan. Wah, menarik. Jadi bukan pemimpin yang haus sorotan ya, malah cenderung low profile, tapi kalau buat perusahaan, wah maju terus pantang mundur gitu. Tepat sekali. Contohnya nih, Darwin Smith dari Kimberly-Clark. Orang lihat penampilannya, wah sederhana banget, kayak petani katanya. Tapi dia berani ambil keputusan super radikal. Jual bisnis inti perusahaan, pabrik kertasnya, buat fokus ke produk konsumen. Wall Street waktu itu bilang dia gila. Dijual bisnis intinya. Nekat juga ya. Banget. Dia bahkan terus kerja sambil jalanin terapi radiasi buat kanker. Itu kan nunjukin tekad baja ya. Ada juga Coleman Mockler di Gillette. Tenang banget dia hadapi 3 kali percobaan takeover demi investasi jangka panjang. Dan yang penting lagi, mereka mikirin penerus. Mereka siapin orang biar suksesnya lebih gede dari mereka. Oke. Jadi pemimpinnya tipe level 5, rendah hati tapi tekad baja. Nah, kalau pemimpinnya udah pas nih, langkah berikutnya apa? Langsung bikin strategi hebat gitu? Nah, ini dia temuan kedua yang juga bikin kaget banyak orang. Ternyata enggak. Collins bilang, pertama siapa, kemudian apa? Pertama siapa, kemudian apa? Maksudnya orang dulu baru tujuan gitu. Persis, perusahaan hebat itu fokusnya adalah dapatin orang yang tepat masuk ke dalam bus dan ngeluarin orang yang nggak tepat. Sebelum, sekali lagi ya, sebelum mereka nentuin mau jalan kemana atau strateginya apa. Tunggu. Jadi cari orangnya dulu, timnya dulu, baru tentuin arah perusahaan. Bukannya biasanya kita punya visi dulu, baru cari orang yang bisa jalanin visi itu? Kayak kebalik ya? Justru itu bedanya. Collins nemuin kalau model jenius dengan 1.000 pembantu, di mana satu pemimpin visioner ngerekrut orang buat jalanin idenya, itu rapuh banget. Kalau si jeniusnya pergi, ya udah, bisa goyah semua. Masuk akal juga sih. Perusahaan hebat percaya, kalau orang di dalam bus itu udah tepat, orang-orang hebat, mereka pasti bisa hadapi badai apapun dan, yang penting, ikut nentuin arah terbaik nantinya bareng-bareng. Kayak di Kuli di Wells Fargo. Dia rekrut tim manajemen super hebat dulu, padahal belum tahu pasti arah banknya mau gimana pasca deregulasi. Jadi modalnya orang hebat dulu ya? Iya. Atau David Maxwell di Fannie Mae. Perusahaan lagi rugi gede banget, $1 juta per hari waktu itu, tapi fokus utama dia, bangun tim manajemen yang pas dulu di tengah krisis. Gila kan? Dan katanya kalau orangnya udah tepat, mereka nggak perlu diatur-atur banget ya.
motivasi internalnya udah tinggi. Bahkan gaji gede bukan faktor utama. Betul. Kompensasi itu penting, tapi ternyata bukan pembeda utama antara perusahaan hebat dan yang biasa aja. Nah, kalau tim hebatnya udah ada, baru deh masuk ke langkah berikutnya. Berani hadapi fakta brutal, namun jangan kehilangan keyakinan. Ini dikenal sebagai paradoks Stockdale. Ah iya, saya pernah dengar. Dari Admiral Jim Stockdale yang jadi tawanan perang itu ya. Maksudnya kita harus, gimana ya, realistis banget sama kondisi sekarang, sepahit apapun, tapi di saat yang sama, harus tetap yakin kalau kita pasti bisa menang gitu. Tepat, nggak boleh naif, nggak boleh nutup mata dari kenyataan pahit, tapi juga nggak boleh putus asa. Keseimbangan ini penting banget. Perusahaan hebat itu sengaja menciptakan iklim di mana kebenaran itu bisa keluar, bisa didengar. Seringkali lewat debat yang, wah bisa sengit tapi sehat. Pemimpinnya lebih banyak nanya, menggali informasi, bukan langsung ngasih jawaban dari atas. Jadi budaya keterbukaan ya, biar masalah yang sebenarnya muncul ke permukaan. Iya, contohnya Kroger. Mereka berani lihat fakta kalau model toko lama mereka udah ketinggalan zaman. Terus mereka rombak total secara sistematis. Beda banget sama pesaingnya, INP, yang denial terus, nggak mau berubah, akhirnya ya ambruk. Oke, jadi tim hebat udah ada, berani hadapi kenyataan. Terus gimana mereka nentuin fokusnya? Biar nggak kemana-mana, kan banyak tuh pilihan biasanya. Nah, disinilah konsep landak hedgehog masuk. Ini analogi yang bagus banget. Rubah itu tahu banyak hal kecil, tapi landak fokus pada satu hal besar yang dia kuasai betul. Oke, jadi fokus ke satu keunggulan utama gitu. Betul. Konsep ini didapat dari pemahaman mendalam di irisan 3 lingkaran penting. Pertama, di bidang apa kita bisa jadi yang terbaik di dunia? Bukan cuma sekedar kompeten atau lumayan ya, tapi terbaik. Kedua, apa yang jadi mesin ekonomi kita? Metrik kunci apa sih yang paling penting buat tahu bisnis kita sehat? Misal, profit per pelanggan atau profit per toko gitu. Oke, terbaik di dunia, mesin ekonomi. Satu lagi apa? Ketiga, apa yang bikin kita sangat bergairah? Passion tim kita itu di mana? Nah, irisan dari ketiga lingkaran itulah konsep landak mereka. Sederhana, tapi kuat banget. Contohnya gimana tuh biar kebayang? Kayak Walgreens, mereka sadar mereka bisa jadi terbaik di dunia dalam hal toko obat yang nyaman dengan lokasi strategis. Mesin ekonominya, profit perkunjungan pelanggan, passion mereka di situ. Beda sama Eckert yang ngejar pertumbuhan doang tanpa konsep yang jelas. Atau Abbott Labs, mereka sadar nggak bisa jadi nomor 1 di riset farmasi murni, jadi mereka fokus ke produk kesehatan penunjang yang hemat biaya. Itu konsep landak mereka. Oke. Jadi nemuin irisan antara kita jago banget di mana, duitnya gimana ngalirnya, dan passion kita apa. Jelas. Nah, kalau udah ketemu konsepnya, gimana jalaninnya? Kan nggak gampang tuh. Benar, kuncinya ada di budaya disiplin. Tapi penting nih, ini bukan soal pemimpinnya otoriter atau aturan super kaku dan birokratis, justru sebaliknya. Oh iya, gimana tuh? Karena mereka udah punya orang yang tepat di dalam bos ingat siapa dulu, mereka bisa bangun budaya di mana orang-orang yang udah disiplin secara internal bisa mengambil tindakan disiplin yang konsisten sama konsep landak tadi. Ada kebebasan, tapi ada tanggung jawab besar dalam kerangka kerja yang jelas itu. Nggak perlu banyak aturan jelimet kalau orangnya udah bener. Jadi disiplin dari dalam diri orangnya ya, bukan dipaksa aturan. Kayak atlet Dave Scott yang katanya membilas cottage cheese-nya itu ya, hal kecil tapi dilakuin konsisten demi keunggulan. Persis, itu contoh bagus banget. Melakukan hal-hal kecil yang penting secara konsisten. Dan juga pentingnya punya daftar berhenti melakukan. Berani bilang tidak pada hal-hal yang di luar konsep landak mereka, biar fokusnya terjaga. Nukor juga gitu, bangun pabrik di desa biar dapat etos kerja petani, nggak ada hierarki berlebihan. Nah, kalau semua ini udah jalan, Baru ngomongin teknologi. baru ngomongin teknologi, jadi teknologi itu bukan pemicu transformasi dari baik jadi hebat, itu temuan penting juga. Teknologi itu cuma akselerator. Akselerator maksudnya gimana? Perusahaan hebat itu pinter milih dan nerapin teknologi, tapi teknologi yang relevan dan dipilih secara cermat untuk mempercepat momentum yang memang udah ada. Setelah konsep landak mereka jelas, setelah roda gilanya mulai muter, mereka nggak ikut-ikutan tren teknologi kalau nggak nyambung sama konsep mereka. Oh, jadi bukan latah teknologi gitu ya. Iya. Tapi pakai teknologi buat ngedorong yang udah jalan. Kayak Walgreens tadi pakai sistem intercom canggih atau Kroger pakai pemindah barcode duluan. Betul, itu semua relevan banget sama konsep landak mereka waktu itu. Nah, semua elemen ini, dari pemimpin level 5 sampai teknologi, itu saling terkait dan membangun satu sama lain. Kayak membangun momentum pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Tepat sekali, itulah konsep terakhir yang penting banget. Roda gila versus lingkaran bencana.
Transformasi dari baik jadi hebat itu nggak terjadi dalam semalang. Bukan hasil satu program besar-besaran yang heboh, Bukan kayak Big Bang gitu ya? bukan. Tapi hasil dari dorongan yang konsisten terus-menerus pada roda gila metaforis itu. Langkah demi langkah, putaran demi putaran, sampai akhirnya momentumnya terbangun dan mencapai titik terobosan atau breakthrough. Butuh waktu dan kesabaran. Kayak Circuit City atau Nucor, mereka butuh bertahun-tahun bangun momentum itu sebelum akhirnya kelihatan meledak. Sementara perusahaan pembandingnya yang nggak jadi hebat malah gimana? Mereka seringnya kejebak di lingkaran bencana atau doom loop. Sebentar-sebentar luncurin program baru dengan heboh, ganti arah melulu, terus kecewa, hasilnya nggak kelihatan, terus ganti lagi. Atau melakukan akuisisi gede-gedean tapi nggak jelas arahnya. Akhirnya momentumnya nggak pernah kebangun secara berkelanjutan. Cuma muter-muter di masalah yang sama. Wah, kebayang sih. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, lompatan dari baik jadi hebat itu intinya bukan soal satu tindakan heroik ya, tapi lebih ke proses membangun momentum yang disiplin dan kumulatif. Betul banget. Dimulai dari pemimpin level 5 yang rendah hati tapi tekadnya kuat, terus fokus ke siapa dulu baru apa, lalu berani hadapi fakta brutal tapi tetap optimis, nemuin konsep landak yang jernih sebagai fokus, bangun budaya disiplin dari dalam, pakai teknologi cuma sebagai percepatan, dan yang terpenting, terus dorong roda gila itu tanpa henti, konsisten. Prinsip-prinsip ini kayaknya, walau digali dari studi perusahaan besar ya, relevan banget ya buat banyak hal lain dalam hidup kita, buat ningkatin kinerja di bidang apapun gitu. Sangat relevan. Ini bukan cuma resep buat bisnis, tapi kerangka berpikir yang kuat untuk mencapai keunggulan di bidang apapun yang kita tekuni. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat direnungkan oleh Anda semua di rumah. Apa tuh? Daripada cuma nanya, kenapa sih kita harus jadi hebat? Mungkin pertanyaan yang lebih bermakna adalah, pekerjaan atau aktivitas apa sih yang begitu berarti buat saya, sampai saya merasa terpanggil untuk membuatnya jadi yang terbaik semampu saya, melampaui sekedar target atau sukses biasa? Wah, dalam juga pertanyaannya. Mencari makna di balik upaya jadi hebat itu ya, mungkin disitulah kuncinya ya, kunci kehebatan yang benar-benar awet dan bermakna, baik di kerjaan maupun hidup kita. Menarik banget.